Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya diberikan amanah oleh Pak Ridho untuk menyampaikan materi perkuliahan tentang ASCOP pada sistem imun ya. Dan saya diberikan tiga materi ya. Jadi yang pertama adalah materi sistem imun, kemudian yang kedua adalah materi hipotermi dan hipertermi. Kemudian materi ketiga berkaitan dengan keperawatan perioperatif ya atau di ruang operasi gitu ya. Baik, sebelum saya mulai saya izin untuk mengenalkan diri teman-teman. Jadi nama saya Sukmana Adi Subrata dan saya biasa dipanggil Pak Adi gitu ya. Saya bekerja di Magelang teman-teman. Jadi memang ini sengaja saya zoom karena tidak mungkin saya datang ke Pekanbaru Riau ya untuk mengajar di sana karena saya di Jawa Tengah ya di Magelang dan Pak Rito baru kontak saya kira-kira hari Minggu kemarin jadi saya harus prepare dan sebagainya sehingga saya memutuskan untuk mengisinya melalui Zoom saja gitu ya. Baik, saya dulu kuliahnya S1 dari UMY di Jogja, jadi saya S1 S2-nya di Jogja, S1 kemudian nesnya juga di Muhammadiyah Yogyakarta, S2-nya juga di sana. Kemudian saya S3-nya mengambil di Thailand. Di Thailand tahun 2016 sampai dengan 2020 awal atau 2000 pertengahan ketika pas COVID sedang mulai tinggi, saya sudah pulang di Indonesia gitu ya. Baik, saya biasa risetnya di KMB, teman-teman di wound care atau mungkin di keperawatan luka, kemudian di urologi dan sebagainya. Kemudian saya di Magelang juga mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan KMB, kemudian praktikum dan sebagainya gitu ya. Jadi sama dengan dosen-dosen pada umumnya kayak gitu ya. Baik, hari ini saya diberikan amanah untuk mengisi materi ini, jadi sistem imun, dan mungkin ini baru 16 yang bergabung, nanti bisa nyusul ya teman-teman yang belum bergabung, karena saya jam setengah 10 ada acara, dan harapannya nanti sebelum setengah 10 sudah selesai untuk kuliahnya. Dan kuliah ini saya rekam karena ini sebagai bukti pengajaran dan juga nanti akan saya upload di YouTube saya dan nanti akan saya sharekan di Mbak Selvin ya untuk linknya. Baik, kita akan belajar bareng-bareng tentang penyakit sistem imun, teman-teman, dan ASCOP-nya, gitu ya. Jadi, saya nanti selang-seling untuk materinya, jadi saya pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia, jadi nanti kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama tentang definisi, kemudian prevalensi, terus etiologi, kemudian tanda gejala, ya, atau mungkin clinical presentation, kalau teman-teman pernah membaca. Kemudian tata laksana, pencegahan, dan juga kesimpulan ya. Baik, kalau kita ngomongin sistem imun, ini kita ngomongin tentang sesuatu organ tubuh kita yang dia punya banyak fungsi, teman-teman ya. Jadi di sini ada adenoid, ada tonsil ya. Ini juga bagian dari sistem imun tubuh kita ya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasa amandel itu adalah tanda kalau memang sistem imunnya sedang bekerja kayak gitu ya. Jadi tonsil merupakan bagian dari sistem imun tubuh kita. Tonsil kemudian adenoid itu juga bagian dari sistem imun tubuh kita kayak gitu. Makanya dua organ ini dia sering bermasalah ketika sebagian pasien dia masih kecil, masih remaja atau di bawah balita gitu ya. Jadi banyak balita yang dia terkena apa namanya amandel itu ketika masih ya awal-awal usianya kayak gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa, dia sudah mulai hilang untuk susah alam atau mungkin dia sedikit yang dia mengalami amandel kayak gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada anak kecil itu imunnya dia masih belum matang sehingga ketika belum matang imunnya dia mudah mengalami sakit terutama di bagian tenggorokan ya. Kemudian anak-anak juga kadang pola makannya juga kurang teratur sehingga itu menjadi hal yang pemicu untuk munculnya gangguan di tonsil atau adenoid gitu ya. Nah, ini adalah dua organ yang ada di atas kita dan saya yakin semua orang punya ini ya, punya tonsil, dia punya adenoid kecuali yang sudah dioperasi kayak gitu. Nah, tonsil yang sudah dioperasi atau diambil itu tidak begitu banyak berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita gitu karena kita masih punya banyak cadangan organ tubuh kita yang dia memang berfungsi untuk imunitas kayak gitu. Jadi kalau ketika masih balita dia dioperasi amandelnya kemudian diambil itu tidak begitu berpengaruh terhadap sistem imun di tubuh si anak tadi ya gitu ya. Yang kedua adalah bone marrow atau sum-sum tulang ini juga punya peran terhadap sistem imun tubuh kita kayak gitu. Karena dia punya fungsi untuk memproduksi sel darah merah kemudian sel darah putih kayak gitu. Jadi ketika seorang dia mengalami anemia atau mungkin dia mengalami gagal ginjal, dia biasanya akan berdampak pada sum-sum tulang kayak gitu. Ya,
teman-teman mungkin pernah atau mungkin sering melihat pasien-pasien yang gagal ginjal itu seringkali keluhannya adalah mudah pegel dan sebagainya. Itu tanda kalau dia sudah mulai ada gangguan di sumsum tulang gitu ya. Jadi pasien gagal ginjal itu seringkali problem di apa di anemia biasanya karena memang hormon yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah dia bermasalah kayak gitu ya. Jika dia akan mengganggu dalam produksi sel darah merah dan juga akan mengganggu fungsi sumsum tulang kayak gitu. Nah, sumsum tulang ketika dia bermasalah, maka pastinya akan berpengaruh terhadap fungsi gerak dari pasien. Nah, pasien yang dia bermasalah sumsum tulangnya, biasanya dia akan berpengaruh atau bermasalah terhadap fungsi gerak kayak gitu. Makanya pasien gagal ginjal itu tidak diperbolehkan aktivitas yang terlalu berat. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu fungsi dari sumsum tulang dan juga fungsi dari tulang itu sendiri kayak gitu. Karena biasanya keluhannya seputar ini seputar dia nyeri, kemudian dia osteoporosis itu yang sering kita temukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Ya. Kemudian ada juga intestin atau usus ini juga bagian dari sistem imun tubuh kita, ya usus kayak gitu. Dan ada banyak penyakit yang berkaitan dengan usus, misalkan kanker kolon, kemudian konstipasi dan sebagainya. Dan konstipasi dia lebih lebih ringan daripada kanker kolon, karena kanker kolon itu biasanya treatmentnya diantaranya adalah dioperasi, gitu ya, dioperasi dan dia dipotong ususnya gitu, kemudian disambung lagi dan ada yang pasien dia diberikan jalur di abdomen sehingga teman-teman mungkin pernah belajar tentang perawatan kolostomi itu di antara adalah bukti kalau pasien dia sudah pernah mengalami eh, apa pemotongan pada usus besar gitu ya. Jadi nanti fesesnya atau BAB-nya pasien dia melalui kolostomi tadi, stoma yang ada di abdomen ya. Sehingga perawat dia punya satu tugas untuk membersihkan area kolostomi tadi, kemudian membersihkan area stomanya dan juga memberikan satu perawatan yang lengkap ya pada pasien dengan kolostomi atau post kolostomi gitu. Nah, ini eh, bagian dari imun tubuh kita ya gitu. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika pasien itu dia sudah dioperasi amandelnya, maka tidak begitu berpengaruh terhadap sistem imun karena kita masih punya banyak cadangan organ tubuh yang dia berfungsi sebagai imunitas. Jadi ada sumsum tulang, ada usus, ada ada timus, kemudian ada bronkus dan sebagainya. Ini semuanya berfungsi sebagai sistem imun tubuh kita kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah appendix, teman-teman. Nah, appendix ini juga bagian dari sistem imun tubuh kita gitu ya. Makanya ketika teman-teman belajar pencernaan itu ada penyakit yang namanya appendicitis atau mungkin usus yang sering dikenal sebagai usus buntu kayak gitu ya. Nah, usus buntu penyebabnya banyak. Kalau di Indonesia itu banyak diyakini penyebabnya dari biji cabai, tapi tidak selalu biji cabai yang jadi penyebab usus buntu, tapi banyak sekali. Itu misalnya makanan yang tidak tercerna dengan baik itu bisa menjadi penyebab usus buntu kayak gitu. Jadi misalnya kita makan ya harusnya kita makannya pelan-pelan kemudian dikunyah dengan maksimal baru kita telan. Itu akan meringankan kerja dari usus kayak gitu. Tapi kalau kita makan terburu-buru kemudian belum dikunyah dengan baik sudah ditelan, maka akan memperberat kerja dari usus kayak gitu. Nah, beberapa tipe makanan yang tidak terkunyah dengan baik, misalkan duri dan sebagainya, itu bisa terjebak di appendix. Nah, ketika terjebak, dia bisa membuat inflamasi yang ada di appendix tadi, kayak gitu ya. Nah, makanya kalau kita makan, ya dianya tidak perlu terburu-buru. Jadi pelan-pelan, udah dipastikan yang kita telan adalah makanan yang itu memang mudah dicerna oleh tubuh kita, kayak gitu. Ada sebagian orang yang dia makan terburu-buru, kemudian dia telan gitu ya. Nah, tiba-tiba dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun dia ada keluhan di appendicitisnya, sehingga ini sangat disayangkan sekali ya, gitu ya. Nah, makanya di antara cara untuk menyehatkan usus adalah kita makannya dengan pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru kayak gitu ya. Karena kalau kita makan pelan-pelan, kemudian dikunyahnya juga pelan-pelan, insya Allah nanti akan kita bisa memilih mana makanan yang bisa kita telan, mana yang tidak bisa kita telan. Gitu. Misalnya kita sudah makan ikan gitu ya, kemudian ada beberapa duri yang itu tidak boleh ditelan, itu kita bisa mengeluarkan dari mulut, kemudian kita buang keluar. Gitu. Tapi kalau kita mengatur buru-buru itu malah nanti ada beberapa duri yang dia masuk ke dalam pencernaan kayak gitu. Nah, bahkan ada sebagian kasus itu bagian orang yang dia menelan ini biji staples kayak gitu kayak tadi karena makanya terburu-buru kayak gitu. Jadi dia sudah keburu lapar gitu ya, keburu lapar kemudian buka bungkusan nasi itu atau makanan dia terburu-buru kemudian nggak tahu staplesnya di mana ternyata ada di dalam makanan dan dia makan. Nah ketika makan dia nelan dan tentunya di tenggorokan itu ada sesuatu yang dia
kayak sejenis apa ya, logam yang nyantel kayak gitu, yang apa ada di tenggorokan, sehingga itu sangat 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 disayangkan ya. Nah, beberapa kasus juga banyak teman-teman ya, jadi menelan biji, menelan staples, kemudian apa namanya, bahkan ada ya sebagian kasus di Magelang itu ini apa namanya, bakso ya, jadi makan bakso belum dikunyah betul, dia ngomong atau teriak, kemudian baksonya nyangkut di tenggorokan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang harus kita harus hati-hati gitu ya. Ya. Seharusnya makan tuh malah menyehatkan kita, membuat kita menjadi semakin nambah energi, tapi bukannya apa, kalau seorang yang dia memang makan yang kurang pelan-pelan ya nanti malah akan menjadi satu masalah ya di kemudian hari. Ya, jadi ini penjelasan singkat berkaitan dengan sistem apa pencernaan atau usus gitu ya. Jadi ini bagian dari imun tubuh kita. Kemudian ada bronkus, ada aksila limfa nodes kayak gitu. Jadi di aksila kita ada pembuluh limfa yang dia juga berfungsi untuk imunitas ya. Kemudian ada spleen, ada limfa yang ada di bagian pangkal paha. Jadi ini semua organ tubuh kita yang berfungsi sebagai imunitas kayak gitu. Nah, ketika teman-teman belajar cancer atau kanker, itu kanker dia seringkali menyebar ke tubuh manusia. Nah, media penyebarannya adalah salah satunya melalui pembuluh limfa gitu ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah pembuluh limfa di mana dia bisa menjadi jalur penyebaran sel kanker ke semua organ tubuh manusia kayak gitu. Misalkan pasien dia kena kanker paru-paru, itu dia nanti ketika sudah sampai di stadium yang lanjut, maka dia bisa menyebar kemana-mana gitu. Nah, biasanya menyebarnya dari organ yang paling dekat, misalkan di jantung atau mungkin dia di bagian lambung atau di spleen dan sebagainya. Kadang dia naik ke otak dan sebagainya. Jadi ini beberapa jalur yang sering kita amati ya ketika pasien dia terkena kanker, maka menyebarnya biasanya ke organ yang terdekat dulu, kemudian dia akan bertahap menuju organ yang paling jauh, gitu ya. Oke. Nah, ini ada lima hal yang berkaitan dengan apa konsep dasar sistem imun. Yang pertama adalah darah dan limfa, ini sudah saya sampaikan. Jadi darah kita dia juga punya peran penting dalam sistem imun tubuh kita, gitu ya. Jadi setiap manusia saya yakin punya darah gitu, dan darah dia diproduksi terus sesuai dengan usia pastinya gitu. Ada yang usianya dia berapa minggu, ada yang dia berapa bulan gitu ya. Contohnya adalah sel darah merah dia punya usia sekian 3 atau 4 bulan, sehingga nanti ketika sudah sampai batas usia 3 atau 4 bulan, maka dia akan replace, dia akan hancur, kemudian dia akan ganti yang baru dan sebagainya gitu ya. Dan dia juga punya sistem sel darah putih yang dia juga berfungsi untuk imunitas tubuh kita gitu. Kemudian yang ketiga ada demam dan inflamasi gitu. Nah, ketika kita demam dan inflamasi itu merupakan tanda kalau imun kita sedang bekerja, teman-teman. Jadi kalau kita terkena infeksi, nanti biasanya respon tubuh adalah dengan demam dan juga inflamasi gitu. Demam tinggi, kemudian kadang juga demamnya tidak begitu tinggi, itu tanda kalau kita sedang mengalami infeksi ya gitu ya. Nah, pasien-pasien dengan kondisi tertentu terus dia seringkali punya karakter demam yang dia beda-beda. Jadi demamnya orang yang ISPA dengan demamnya orang yang demam berdarah dia berbeda polanya. Ya, kalau ISPA biasanya dia akan panasnya cenderung akan stabil, tapi ketika pasien yang digigit nyamuk biasanya demamnya akan naik turun, sehingga itu menjadi satu kekhawatiran bagi pasien dan keluarganya. Ya. Jadi secara singkat, ketika pasien atau kita mengalami demam atau inflamasi, itu tanda kalau imun tubuh kita sedang bekerja untuk melawan benda asing yang menyerang tubuh kita, gitu ya. Entah itu virus atau mungkin parasit atau mungkin yang lain itu akan bekerja ya, gitu. Jadi tandanya. Nah, akan menjadi masalah ketika seorang dia infeksi kemudian tidak ada tanda demam. Itu yang jadi masalah teman-teman ya. Yang jadi satu problem yang cukup lumayan. Itu tanda kalau memang imunnya dia sudah tidak bekerja atau sudah berkurang fungsinya gitu. Nah, pasien-pasien yang dia problem di sistem imun biasanya ketika dia infeksi tandanya tidak selalu demam kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba sakit gitu aja tanpa ada tanda demam, inflamasi dan sebagainya gitu ya. Nah, yang keempat adalah sleep for your immune system. Jadi tidur juga punya fungsi terhadap imun tubuh kita. Jadi seorang itu ketika dia sudah dewasa, maka paling tidak kebutuhan tidurnya sampai 7 sampai 8 jam per hari, bukan per malam. Jadi misalkan siang dia sudah tidur 2 jam, yang malam paling tidak minimal 5 jam dia harus memenuhi itu kayak gitu ya. Nah, seorang yang tidurnya ini kurang biasanya akan banyak hal yang dirasakan biasanya. Jadi
pusing atau mungkin dia jadi apa imunnya menurun dan sebagainya gitu ya. Ini yang sering dikeluhkan. Apalagi teman-teman perawat yang sudah bekerja, yang dia sudah di rumah sakit kayak gitu, yang jaganya shift itu biasanya ketika jaga malamnya itu dia apa jaga malam 2 kali 2 malam gitu ya, biasanya nanti dia keluhannya ya pusing dan sebagainya gitu. Jadi hal yang biasa dikeluhkan. Makanya ketika teman-teman melihat melihat pola jaga di rumah sakit biasanya itu dia pagi 2 kali, siang 2 kali, malam 2 kali, turun kemudian libur. Itu biasanya polanya seperti itu. Tidak selalu malamnya 5 kali, kemudian siangnya sekali itu hampir tidak ada, setahu saya ya. Di Magelang dan sekitarnya biasanya polanya dia pagi 2 kali, kemudian siang 2 kali, malamnya 2 kali, kayak gitu ya. Turun jaga, kemudian ada yang libur, kadang ada yang kemudian hari berikutnya jaga siang atau jaga pagi ya gitu. Ini polanya seperti itu. Karena kalau seorang dia dipaksakan jaga malam setiap hari, ya gitu, maka tentunya akan berpengaruh dari sisi imun yang ada di tubuh si pasien tadi. Nah, biasanya kalau hanya muncul ketika dia sudah sering sering jaga malam, biasanya seperti itu muncul. Tapi kalau baru sehari 2 hari, saya kira tidak langsung muncul gejalanya. Makanya ketika teman-teman melihat atau pernah pengalaman praktek di rumah sakit gitu ya, biasanya nanti pola jaganya adalah tadi ya, 2 pagi, 2 siang, 2 malam, turun dan libur ya. Gitu. Itu yang paling ideal kayak gitu untuk menjaga sistem imun tubuh kita ya gitu. Makanya kalau kita melihat beberapa pekerjaan-pekerjaan di luar kesehatan yang kerjanya mungkin sampai lembur-lembur gitu, saya kira itu kurang kurang begitu bagus untuk kesehatan untuk sistem imun tubuh kita ya gitu. Bahkan pasien-pasien yang dia sering lembur itu lebih cenderung dia sering hipertensi, kemudian gula darahnya dia tinggi dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang kita harus antisipasi gitu ya. Nah, sekarang kan kadang mahasiswa itu juga seperti itu ketika dia banyak pekerjaan kayak gitu, banyak tugas dari dosennya, biasanya dia lembur berhari-hari. Nah, saya kira itu kurang pas juga teman-teman ya. Jadi kalau ada tugas ya diupayakan tidak sering-sering lembur karena ketika sering lembur biasanya nanti efek pertama yang sering muncul adalah biasanya pagi harinya itu biasanya pusing, nggak bisa konsentrasi, kemudian banyak hal gitu ya. Belum tekanan darah tinggi, kemudian apa namanya jadi moodnya jadi nggak stabil ya gitu, jadi gampang marah-marah karena sering lembur itu juga satu hal yang harus kita waspadai gitu ya. Makanya tidur menjadi kunci untuk kesehatan imun, kesehatan dari tubuh kita. Ketika kita bisa memenuhi, maka insya Allah akan sehat gitu ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya kalau tidur ya maksimal jam 10, jam 9 atau setengah 10 sudah mulai istirahat ya gitu. Jadi kalau ada pekerjaan lembur biasanya saya tidurnya kasih kemudian saya bangunnya jam 3 atau setengah 3 kemudian saya mulai nyicil kerjaan yang yang untuk hari hari itu di pagi hari ya gitu. Jadi saya biasanya tidurnya kasih kemudian bangunnya juga lebih awal, lebih enak kayak gitu daripada tidurnya jam 12 jam 1 kemudian bangun jam 4 sholat subuh kemudian itu malah menjadi kurang nyaman. Itu sudah pernah saya rasakan. Dulu saya termasuk orang yang senang lembur ya. Jadi jam 12 jam 12:30 baru tidur tapi setelah saya rasakan ternyata lebih enak tidurnya gasik. Jadi tidurnya lebih awal kemudian bangunnya lebih awal gitu ya. Kemudian nanti bisa lebih enak secara pikiran kayak gitu. Itu bisa bisa dirasakan dan banyak orang yang sudah merasakan hal seperti itu. Jadi tidurnya lebih awal, bangun lebih awal, maka lebih lebih enak untuk aktivitas dari berikutnya daripada yang lembur sampai jam 3, jam 2 baru tidur, kemudian bangunnya jam siang dan sebagainya, itu malah menjadi satu hal yang kurang sehat ketika dijadikan sebagai sebuah kebiasaan ya. Tapi kalau sekali 2 kali ya saya kira masih tidak apa-apa. Jadi misalkan sekali 2 kali lembur sampai jam 1, jam 12 ya tidak masalah. Tapi ketika itu jadi pola setiap hari, maka ya tadi ya kurang kurang bagus. Itu sudah banyak penelitian yang menyampaikan kalau seorang yang keseringan lembur maka akan mengganggu sistem imun tubuh kita, kemudian mengganggu kesehatan dari pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kemudian gula darah jadi nggak normal dan sebagainya itu yang sudah ada di banyak penelitian sehingga itu menjadi bahan untuk edukasi kepada pasien-pasien yang mungkin dia punya pekerjaan yang terkadang nuntut untuk kerja lembur. Jadi harus ada ini harus ada balancingnya. Misalkan tidurnya baru tidur jam 2 jam 1 paling tidak ya nanti di pagi hari harus ditambahi tidurnya, teman-teman. Jadi jangan sampai dalam satu hari tidurnya kurang, karena tentunya akan sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan. Ya. Yang berikutnya ketika seorang keseringan lembur biasanya di sekitar area mata menjadi agak jadi hitam, teman-teman. Jadi hitam. Itu karena memang efek dari
mata yang bekerja terlalu ekstra sehingga membuat beberapa pembuluh darah dan saraf dan sebagainya dia menjadi semakin berkurang suplai oksigennya sehingga dia akan menjadi agak hitam dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Sehingga teman-teman ketika diberikan tugas oleh dosennya diupayakan, saran saya sendiri itu diupayakan jangan terlalu sering lembur. Kalau sekali dua kali tidak masalah. Seminggu sekali, seminggu dua kali mungkin tidak masalah. Tapi kalau seminggu itu full lembur itu menjadi tidak bagus gitu ya. Apalagi saya yakin teman-teman di sini masih masih muda-muda, jadi mungkin masih di bawah 20-an, 25, 24 saya kira. Itu harus benar-benar dijaga tubuh karena tadi ya tubuh itu ada aset aset dari diri kita sendiri. Kalau kita sehat, insya Allah akan bisa apa punya umur panjang ya. Gitu ya. Karena sekarang banyak kan anak muda yang dia yang sakit di usia muda teman-teman. Jadi banyak yang kena kanker paru-paru sehingga mohon maaf apa terputus sekolahnya dan sebagainya gitu ya. Ada yang kena stroke di usia muda itu sangat-sangat disayangkan sekali sehingga ketika masih muda diupayakan semaksimal mungkin dijaga kesehatannya gitu ya. Karena ya kita nggak ada yang tahu umur jatah usia kita berapa tahun gitu ya. Tapi paling tidak kita punya upaya untuk menjaga apa eh, kesehatan kita, menjaga imunitas kita ya gitu. Nah, yang kelima adalah matahari. Jadi ini juga penting teman-teman. Jadi matahari itu kadang kita juga perlu untuk berjemur ya, berjemur di pagi hari gitu ya, antara jam 9 jam 10 dan sebagainya. Kemudian ini bisa meningkatkan apa? Imunitas, kemudian meningkatkan dari vitamin D dan sebagainya yang mungkin sudah banyak diperhatikan gitu ya. Oke, kemudian tanda inflamasi ini saya review saja. Jadi ada rumor ada tumor rubor ya dia kemerahan ya. Yang kedua tumor dia adalah bengkak teman-teman. Jadi kalau orang inflamasi biasanya dia tandanya ada kemerahan ya. Jerawat yang memerah itu sudah di fase rubor atau apa namanya kemerahan ya. Kemudian bengkak, kemudian kalor ya panas, kemudian dolor itu nyeri biasanya. Yang kelima adalah fungsiolesa atau kehilangan fungsi. Jadi ini tanda inflamasi. Nah, seorang yang mengalami tanda-tanda ini biasanya dia ada di fase mungkin infeksi, mungkin ada gangguan metabolik dan sebagainya. Nah, seorang yang dia mengalami jerawat itu bisa jadi banyak faktor ya. Jadi bisa karena kesehatan integumen yang kurang, kemudian dia kurang menjaga dari apa higienis dari integumen dan sebagainya. Dan ada juga sebagian pasien-pasien yang kena HIV, dia mudah kena jerawat, sehingga itu harus teman-teman harus hati-hati. Gitu ya. Kemudian apa penyakit-penyakit autoimun, alergi, kemudian inflamasi apa di persendian itu contohnya adalah misalkan apa reumatik dan sebagainya itu contoh dari kondisi inflamasi yang sangat-sangat mengganggu. Gitu ya. Nah, tanda ini saya kira sudah dihafal teman-teman semua ya. Nah, ini kebutuhan tidur sehari teman-teman. Jadi ini kebutuhan tidur per hari ya. Jadi ketika usia kita di atas apa namanya 18 tahun yang paling tidak 7 jam per hari tidurnya. Tapi saya yakin banyak orang tidak bisa susah mencapai 7 jam per hari. Paling tidak itu 5 atau 6 jam per hari. Ya. Misalkan liburan, tidur siang dia 1 jam atau 2 jam siangnya, malamnya biasanya akan tambah susah tidur. Itu biasanya kayak gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang dia sudah tidur siangnya 2 jam, malam tidur kasih itu juga bisa. Jadi kadang tiap orang kondisinya beda-beda. Sehingga ini rumus yang harus kita pegang teman-teman. Jadi ketika seorang dia apa ketika masih muda atau masih bayi ya infant itu ya dia akan butuh banyak tidur daripada orang yang sudah dewasa gitu. Kenapa? Tidur karena untuk lebih mematangkan perkembangan dari organ tubuh dan juga perkembangan atau apa dari sistem imun tubuh kita kayak gitu. Makanya bayi atau anak-anak SD, anak-anak yang toddler itu ya paling tidak dia harus banyak tidur daripada orang dewasa. Jadi jangan hanya dia main terus, tapi nggak tidur, tapi harus ada fase di mana dia butuh istirahat, gitu ya. Jadi apa antara infant, bayi, kemudian toddler, preschool dan usia sekolah ini dia kebutuhan tidurnya bisa dibilang cukup banyak ya, bisa di atas 10 jam per hari, kayak gitu ya, dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah atau remaja dewasa, yang paling tidak dia 7 jam itu paling tidak minimal yang harus dicapai, gitu ya. Ya, kadang saya pun juga kadang dalam tertentu kadang saya juga merasakan kalau susah tidur ya gitu ya. Apalagi pekerjaannya sedang banyak, sehingga mau nggak mau tetap harus diupayakan harus tidur gitu ya. Jadi misalkan dalam pas libur, kemudian biasanya saya siang jam 1 jam 2 itu dia tidur, kemudian
jam 3 bangun, kemudian apa nanti jam 10 jam 9 lebih itu sudah mulai tidur lagi. Jadi sekalipun ini terkesan kadang sepele, tapi saya kira ini sangat-sangat penting untuk kesehatan tubuh kita gitu. Dan banyak orang yang mengeluhkan dia lebih enak badannya ketika dia tidurnya cukup. Jadi banyak yang sudah mengeluhkan, menyampaikan ya di beberapa tempat di Magelang ini, ketika dia tidurnya cukup, dia badannya enak, jadi nggak merasa pusing dan buat konsentrasi juga kerja juga lebih nyaman gitu ya dan sebagainya. Tapi ketika orang dia sering lembur atau pekerjaannya ngelembur ya itu juga keluhannya juga lumayan banyak sehingga yang harus ada balancing ketika malam lembur paling enggak ya paginya atau mungkin siangnya disempatkan tidur untuk apa namanya menutupi jumlah kekurangan jam yang dia kurang dalam waktu-waktu berjalan sebelumnya gitu ya. Nah, ini contoh penyakit teman-teman. Jadi leukemia ini satu penyakit yang dia juga menyerang sistem imun tubuh si pasien, gitu ya. Nah, leukemia biasanya dia terjadi ketika ada problem di sel darah putihnya, gitu ya. Dan ini bisa bisa disembuhkan. Jadi banyak pasien anak-anak yang dia sembuh dari leukemia. Jadi teman-teman ketika merawat pasien leukemia di Pekanbaru di Riau gitu ya, orang tua harus dimotivasi karena itu kuncinya teman-teman ya, kuncinya di sana. Jadi banyak banyak sebagian pasien yang dia memang kurang termotivasi sehingga menjadi kurang peduli dengan anak yang dia leukemia. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini penyakit yang masih yang punya potensi besar bisa disembuhkan, nah, gitu. Dan anak-anak dia bisa kembali normal lagi. Cuman kuncinya dia harus rutin untuk kontrol di rumah sakit yang dia memenuhi apa kebutuhan pengobatan dari si pasien tadi, gitu ya, kemoterapi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ketika rutin kemoterapi, biasanya nanti akan kembali normal. Tapi ketika tidak rutin, biasanya nanti akan banyak kendala, anemia, kemudian dia infeksi dan sebagainya, maka membuat prognosis dari si anak tadi menjadi kurang bagus. Ya, tapi ketika orang tua dia peduli, kemudian dia eh, lebih sering apa ke rumah sakit untuk ngecek kondisi anaknya, maka insya Allah akan lebih cepat sembuh. Jadi sudah banyak apa kasus di tempat saya kayak gitu leukemia dan alhamdulillah sembuh. Jadi karena rutin pengobatan, rutin kemoterapi, makanya saya bisa sembuh gitu ya. Karena ini lebih banyak pada anak-anak biasanya. Dan anak-anak ketika kena kanker leukemia biasanya rambutnya jadi ini, jadi habis ya, jadi gundul kemudian apa. Tapi ketika dia sembuh, sembuh dari kankernya, maka insya Allah akan bisa tumbuh lagi rambutnya. Itu yang saya amati di beberapa orang yang sembuh dari leukemia gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi tonsilitis merupakan satu dari sekian penyakit yang dia masuk di imunitas sebenarnya, ya di imunitas karena dia ada di apa di tenggorokan di tonsil meskipun ini kadang kurang dilirik sebagai penyakit imunitas, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari basic science dari sistem imun ini masuk di penyakit imunitas tonsilitis, jadi amandel kayak gitu ya, kayak seperti ini. Nah, kondisi kayak gini biasanya ya harus mau nggak mau harus dioperasi. Karena kalau pasien dia makan yang agak agak keras ya nasi dan sebagainya biasanya akan sakit ketika buat menelan. Nah, gitu. Nah, yang putih-putih ini ada dia nanah teman-teman. Dan ketika dia pecah dia akan keluar cairannya dan akan sangat-sangat sakit kayak gitu ya. Jadi mirip dengan sariawan nah itu, mirip dengan sariawan tapi dia di tenggorokan gitu ya. Nah, anak-anak yang dia kena seperti ini ya paling tidak dia makannya yang lembut-lembut jadi bubur dan sebagainya dan tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang terlalu dingin karena akan mengganggu pembuluh darah yang ada di sekitar tonsil sehingga akan tambah sakit biasanya kalau dia makannya apa namanya yang terlalu dingin. Makanya kalau anak-anak itu dia sedang amandel itu tidak boleh makan yang dingin atau es karena bisa memperparah kondisi yang ada di sini ya. Tapi ketika sehat, ketika tidak ada amandel, saya kira tidak apa-apa kalau dia sekali dua kali mengkonsumsi es dan sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang banyak kuliner-kuliner baru ya di TV itu banyak, di YouTube juga semakin banyak. Jadi UMKM juga semakin banyak ya. Jadi banyak yang mereka mengembangkan tipe makanan yang macam-macam kayak gitu. Ya silahkan dikonsumsi, tapi tentunya dengan porsi yang cukup ya, tidak berlebihan ya. Itu, biasanya kalau ini terapinya dioperasi. Kalau sudah besar sampai menutup jalan nafas, jadi dia dioperasi. Tapi kalau masih kecil, biasanya dia diberikan obat ya, hingga dia bisa kempes dan sebagainya. Ya. Tapi banyak yang dioperasi, kemudian ketika dioperasi dia nanti akan diberikan terapi-terapi yang dia untuk menghentikan bleedingnya gitu.
Dan biasanya anak-anak ketika pos operasinya dia akan sedikit cemas dan apa kurang 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 nafsu makan biasanya kayak gitu. Kemudian nanti setelah beberapa hari setelah post op dia akan sembuh sendiri gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah appendicitis atau appendektomi ini juga bagian dari sistem imun nah gitu. Jadi selain ini masuk di pencernaan, ini biasanya juga masuk di sistem imun tubuh kayak gitu ya. Nah, appendix itu dia posisinya ada di apa? Di pangkal usus yang usus kecil kita yang paling ujung sebelum dia masuk di usus besar kayak gitu. Nah, di sini apa namanya? Kalau kita lihat dari irisannya, jadi dia semacam ini teman-teman, semacam lubang tapi dia buntu, buntu gitu ya. Nah, biasanya kalau ada makanan yang nggak tercerna dengan maksimal, biasanya dia akan masuk di sini gitu. Masuk di mana? Di jalur yang buntu tadi, sehingga dia akan peradangan, kemudian jadi ketika radang biasanya cirinya adalah ada produksi cairan yang meningkat. Jadi kayak gini ya, gambar yang nomor 2 ini. Nah, ketika nggak tertangani, dia akan perforasi, pecah, dan dia ada di cairannya akan nempel di usus besar dan sebagainya akan menjadi masalah yang baru kayak gitu ya. Nah, pasien-pasien yang ada di fase ini, fase nomor 1 ini biasanya dia akan nyeri biasanya. Akan nyeri, kemudian nyeri di abdomen sebelah kiri kiri bawah ya. Kiri bawah ketika ditekuk kakinya dia akan sakit kayak gitu. Dan memang solusinya ada dipangkas semua teman. Jadi jangan dipangkas setengah atau seperempat ya. Jadi beberapa referensi yang pernah kita baca, jadi kalau appendicitis ya dia dipangkas sampai pangkal, sampai ujung kayak gitu. Menutup jalur yang apa namanya, yang bisa masuk ke dalam apa usus buntu ini tadi. Tapi kalau hanya dipotong setengah, ketika dia sakit dipotong setengah, maka nanti masih ada potensi terjadi appendix yang recurrent atau yang selanjutnya. Sehingga harus dihindari ya. Nah, ketika sudah dipotong, paling tidak potongannya ditunjukkan ke pasiennya. Jadi sebagian pasien dia meminta untuk ditunjukkan mana sih usus buntunya, sehingga kita berikan apa semacam itu di toples kecil, kemudian kita tunjukkan ke pasien kalau ini adalah yang dipotong. Ya, penyebabnya adalah ABC dan sebagainya gitu. Nah, makanan yang tidak tercerna dengan baik dia akan masuk di lumen ini, di jalur ini dan buntu ya. Nah, ketika di sini dia nggak akan tercerna. Karena di sini enzim-enzim yang untuk pencernaan dia sangat-sangat minim atau hampir makan tidak ada. Nah, ketika tidak ada enzim pencernaan, maka otomatis akan membuat makanan dia pelan-pelan akan membusuk, teman-teman. Membusuk. Sekalipun itu matang ketika dimasak. Ya, dimasak dia matang, kemudian ketika masuk di pencernaan itu dia terjebak di jalur ini, maka dia lama-kelamaan akan memicu pertumbuhan bakteri-bakteri yang baru. Ada inflamasi, kemudian iskemi, kemudian dia jadi bengkak dan sebagainya. Ya, sehingga mau nggak mau harus dioperasi kayak gitu. Nah, ini beberapa kasus. Jadi pasien-pasien yang appendicitis dia seringkali ini ya apa pola makan atau pola dia mengunyah itu kurang kurang bagus gitu jika terburu-buru makan kemudian makan yang kurang bersih itu dia juga bisa. Jadi teman-teman ketika makan mentahan itu apa ini dicuci dengan semaksimal mungkin kemudian apa namanya baru dimakan nah gitu karena kalau tidak nanti resikonya seringkali adalah di sini ya gitu ketika kita makan mentah dan tidak dicuci dengan maksimal nanti biasanya nanti apa namanya bisa berpotensi masuk di jalur yang buntu ini tadi ya gitu ya. Nah, penyakit ini tidak selalu diderita oleh setiap orang kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang dia senang makan pedas, senang makan mentah tapi dia bertahun-tahun ya baik-baik aja sampai dia meninggal dunia kayak gitu. Ada yang remaja dia kena usus buntu di usia SMP, SD dia harus dioperasi juga ada kayak gitu ya. Jadi memang masing-masing orang dia apa beda-beda kondisinya. Kadang saya punya tetangga dia dari muda dari kecil sampai dia meninggal dunia itu nggak pernah kena usus buntu sama sekali ya. Karena padahal pola makannya biasa, biasa gitu ya. Dia nggak mantang apa-apa. Tapi ada sebagian anak kecil, anak SD, SMP itu ya dia malah di usia SMP dia malah kena appendicitis. Jadi dia harus dioperasi dan sebagainya. Apa di abdomen ada bekas operasinya gitu ya dan sebagainya. Jadi macam-macam ya, macam-macam penyebabnya. Tapi yang paling banyak adalah dari makanan. Dari makanan yang nggak tercerna dengan baik itu dia bisa masuk ke kantong ini dan dia bisa bikin inflamasi ya. Biji cabai juga nggak selalu bikin bikin peradangan. Jadi banyak orang yang dia penggemar pedas gitu ya. Itu dia nggak pernah kena usus buntu sampai dia meninggal dunia itu ada yang seperti itu. Jadi ternyata
biji cabai bukan penyebab dari usus buntu gitu ya. Tapi ada beberapa yang dia makan pedas kayak gitu dan dalam jangka waktu berapa lama dia ngeluh, gitu, dia ngeluh dan sebagainya. Karena setelah dioperasi sebetulnya ya ada sebagian biji cabai yang terjebak di kantong ini tadi. Ya, itu hanya mungkin faktor keberuntungan mungkin ya atau apa gitu ya. Tapi saya melihat kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin di Pekanbaru juga sama. Jadi nggak semua orang dia kena appendicitis, nggak semua orang. Beberapa orang yang tadi saya sampaikan, jadi dia dari kecil besar sampai dia tua meninggal dunia itu nggak kena APP sama sekali ya, gitu ya. Tapi ada yang kecil kemudian dewasa remaja. Nah di remaja itu dia atau remaja dewasa itu dia kena apa dari sana. Jadi dia harus dioperasi dan sebagainya. Jadi ya selain pola makan paling, paling mungkin juga aspek ini kali ya keberuntungan mungkin ya teman-teman ya dan sebagainya. Jadi ini kondisi yang apa yang harus kita perhatikan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman eh, apa praktek di ruang operasi kemudian mengamati pasien-pasien yang dia mengalami appendicitis ya diedukasi ya diedukasi berkaitan dengan pencegahan dan sebagainya gitu. Kalau sudah perforasi nanti dia akan pecah ya dan biasanya yang apa yang nempel di usus adalah cairan dari produk inflamasi tadi. Jadi inflamasi yang berlebihan itu dia bisa membuat perforasi. Kenapa perforasi? Karena jalur untuk membuang cairan dia sudah buntu di sini. Jadi ada benda asing yang nyumbat di jalur masuk usus buntunya. Sehingga cairan-cairan inflamasi yang harusnya dia keluar di usus, dia tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa, maka dia akan membuat jalur baru. Jalur baru dia apa? Jalur yang apa? Yang bisa apa? Yang bisa dipecah tadi, sehingga dia bisa memecah dan dia apa memecah dinding yang ada di usus usus buntunya dan membuat cairan dia akan keluar. Dan tidak selalu pecahnya di sekitar di jalur ini, kadang di bawah, kadang di atas dan sebagainya. Suka-suka cairannya ya gitu. Dia mau di mana pecahnya ya. Nah, ketika sudah pecah ya dia pasti akan nempel ya, gitu. Dia bikin kerakat usus teman-teman. Nah, dia produk inflamasi, dia produk apa? Pes atau nanah ya. Nanah ketika dia mengenai usus dalam jumlah yang banyak nanahnya, maka dia bisa kerakat, bisa lengket. Nah, ketika lengket itu yang jadi masalah di sana. Sehingga harus dioperasi besar, dibuka ususnya dan sebagainya, diaspirasi dan sebagainya itu yang menjadi apa masalah ya. Oke. Nah, ini seperti ini bentuknya, ini benda asing ya teman-teman. Ada gangren, ya. Ada ini benda asing ya. Jadi ini fecal concretion ya, concretion, inflame dan sebagainya. Jadi ini bekas atau sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik dia akan masuk di usus buntu dan akan menjadi apa mengeras seperti ini ya. Jadi teman-teman ketika makan diupayakan jangan terburu-buru, dipastikan sudah lunak semua baru ditelan nah, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, jadi ini di antara penyebabnya adalah seorang yang makannya tidak kurang hati-hati. Kurang hati-hatinya dalam aspek mengunyahnya atau dalam aspek memilih makanannya itu. Jadi ada dua hal yang apa yang sering muncul ya pada apa APP ya, gitu. Jadi harus mengunyahnya pelan-pelan kemudian memilih makanan yang itu memang sehat sehingga dikonsumsi dengan baik. Ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi tidak selalu cabai yang menjadi penyebab. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Jadi cabai atau biji cabai tidak menjadi satu penyebab dari appendicitis, gitu ya. Kalaupun ada orang yang dioperasi kemudian khususnya di isinya cabai itu barangkali suatu hal yang kebetulan saja, gitu ya. Karena tadi saya sampaikan, jadi banyak orang yang dia penggemar pedas gitu, bahkan pedasnya sampai level yang kesekian gitu ya, itu ya dia nggak kena apa namanya appendicitis ya baik-baik aja, gitu ya nggak kena. Tapi ada sebagian orang yang dia malah apa namanya nggak jarang makan pedas, sekali makan pedas kemudian entah karena faktor X yang lainnya dia kena appendicitis dan pas dibuka ususnya ya dia ada biji cabai yang nyantol di situ. Nah ini yang kita harus waspada gitu ya teman ya. Oke, ya ini contoh teman-teman. Jadi ini sudah inflamasi ya terjebak di sini. Ini jalur atas dan ini ada yang peradangan gitu ya. Nah, ketika sudah besar ini inflamasi teman-teman. Ini sudah diambil ususnya kemudian diiris ya. Nah, yang hitam-hitam dia adalah inflamasi peradangan. Ini yang bikin sakit di abdomen kayak gitu. Nah, abdomen kita yang sakit itu biasanya pasti ada sesuatu yang nggak beres di abdomen, teman-teman. Pasti ada. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah belajar anatomi sistem pencernaan ya. Itu kita bisa kalau sudah hafal, jadi kita bisa tahu kalau misalkan
nyerinya di bagian kanan atas dia apa, kemudian nyeri kiri bawah dia apa, itu pasti kita akan bisa memprediksi kira-kira nyerinya karena apa gitu ya. Nah, sinusitis biasanya dia ada di bagian kiri bawah. Nah, kiri bawah ketika nyerinya nggak hilang-hilang, dikasih obat dan nyeri nggak hilang-hilang, maka biasanya dia USG, dan memang kalau fix ya dia biasanya disarankan untuk dioperasi gitu ya. Dan sayang sekali banyak pasien yang dia ketika melakukan nyeri abdomen itu dia datangnya tidak ke klinik tapi ke warung mencari obat penghilang nyeri. Ya nyerinya akan hilang tapi nanti akan kambuh lagi. Ya, gitu ya. Itu yang juga sering kita temukan di rumah sakit. Jadi pasien-pasien APP itu dia ketika nyeri itu dia langsung ke warung kayak gitu ya, beli obat kayak gitu anti nyeri, dikonsumsi kemudian nyerinya hilang, oh enggak masalah gitu ya. Tapi setelah sekian hari dia kambuh lagi nyerinya, minum obat lagi ya. Jadi tidak tidak mengatasi penyebabnya tapi dia malah mengatasi nyerinya gitu ya. Ini yang apa yang kurang pastinya. Kalau teman-teman menemukan apa sebagian orang seperti itu ya paling tidak diberikan rekomendasi, diberikan saran untuk dibawa ke hospital atau ke rumah sakit supaya diperiksa lebih detail kayak gitu. Karena kalau sampai perforasi itu sangat-sangat disayangkan ya. Nah, perforasi adalah di antara efek samping ketika seorang dia terlalu sering minum obat anti nyeri ketika dia APP ya gitu. Nah, ketika APP itu dia minum obat anti nyeri ya dia merasa sudah nggak nyeri lagi. Tapi setelah sekian hari muncul lagi, dia minum obat lagi, kemudian nyerinya hilang lagi. Nah, sampai pada suatu titik ketika pasien dia nyerinya luar biasa, dikasih obat sudah enggak, obat anti nyeri dia sudah enggak hilang lagi. Ketika dibawa ke rumah sakit dia sudah perforasi. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan. Sehingga teman-teman ketika ada di masyarakat, ketika ada sebagian orang yang mengeluhkan nyeri di bagian kiri bawah, ya atau kanan bawah maksud saya, itu paling tidak ya di apa disarankan untuk ke rumah sakit untuk apa untuk USG atau pemeriksaan lebih lanjut. Karena ketika masih awal itu masih mungkin diberikan obat ya oleh dokter dan sebagainya. Tapi ketika sudah perforasi itu sepertinya sudah wajib untuk dioperasi. Ya wajib dioperasi. Karena kalau tidak nanti bisa membahayakan, bisa bikin infeksi, kemudian bisa bikin khususnya dia jadi berhenti bergerak karena dia akan lekat dan ketika lekat maka peristaltiknya akan susah untuk bergerak. Gitu ya. Jadi satu masalah ya. Ini satu di antara sekian penyakit imunitas adalah apendicitis. Tadi ada tonsillitis, ada apendicitis ya. Ini gejalanya ada mual, ada nyeri di bagian kanan, bagian bawah, kemudian demam, ya, diare juga, kehilangan nafsu makan, kemudian ada kembung. Nah, itu di antara apendicitis ya. Tapi nggak selalu ketika teman-teman kembung, kita bisa langsung bilang APP itu tidak, tapi kita butuh pemeriksaan yang lain, gitu ya, dan sebagainya. Kolostomi teman-teman, saya sampaikan kolostomi ini yang satu dari sekian penyakit-penyakit yang dia ada di imunitas dan dia juga masuk di sistem pencernaan atau di cancer biasanya adalah kolostomi. Nah, yang merah ini adalah usus yang dia disambungkan ke luar, ke abdomen. Ya. Jadi ketika mungkin teman-teman semua pernah ke rumah sakit merawat pasien dengan kolostomi, ya seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, yang ini, yang di plastik ini dia adalah feses atau BAB pasiennya. Dan dia harus dibersihkan setiap hari. Gitu. Jadi ada beberapa kantong kolostomi yang dia apa bisa dipakai lagi, ada yang dia sekali sekali pakai, kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini, kayak gitu. Nah, ini ada stoma. Nah, stoma itu adalah lubang yang dia keluar dari tubuh ke luar, kayak gitu. Ini namanya stoma. Nah, stoma tidak selalu ada di abdomen, dia, dia bisa di leher, bisa di punggung, bisa di perut bagian lain, namanya ada stoma. Ya. Jadi stoma tidak identik dengan apa kondisi apa namanya kolostomi tadi, bisa juga karena kondisi kanker yang lain. Nah, ini yang pernah saya temukan, ini saya foto langsung tahun 2015. Jadi pasien dia kena kanker di ujung ini teman-teman, di ujung apa namanya, ujung organ vitalnya dan dia diamputasi ya. Jadi dia dua kali sunat, sunat yang pertama dengan sunat yang kedua ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ini ada kanker rektum, ini juga bagian dari sistem imunitas, tapi dia juga masuk di sistem pencernaan. Jadi di cancer tapi di bagian belakang ya. Nah, mohon maaf ini pasien adalah pasien yang dia sering ini ya apa berhubungan badan sesama jenis sehingga menjadi seperti ini ya gitu ya. Ini saya dapat foto dari rekan saya yang ada di rumah sakit dan dia mengambil itu di pasien yang informasinya dia laki-laki ya, laki-laki penyuka laki-laki gitu dan
sering berhubungan badan sesama jenis dan ya tadi ya efek samping seperti ini. Nah, ini kondisi yang cukup cukup parah. Ya. Nah, jadi ini saya teruskan. Jadi ada basic konsep imun sistem ya. Jadi ada stres, kemudian ada tertawa itu juga bagian dari sisi imun teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering lihat orang tertawa atau senang, ya itu bagian dari imunitas tubuh kita ya. Makanya kalau apa namanya, sebagian pasien-pasien di RSJ rumah sakit jiwa itu seringkali dia tidak tidak begitu mudah sakit. Kenapa? Dia karena senang terus, dia tertawa terus dan sebagainya gitu ya. Jadi kadang di dalam apa dalam 24 jam ya ada kalanya kita melihat sesuatu yang lucu sehingga kita bisa relaksasi, kita bisa tertawa, kita bisa senyum gitu ya. Jadi jangan sampai dalam 24 jam dalam satu hari kita serius, itu malah tidak sehat teman-teman. Ya, jadi ada fasenya kita relaksasi, istirahat, kemudian ngobrol sama teman, guyon-guyon sama teman, lihat di YouTube, di TikTok itu kan banyak yang lucu-lucu gitu ya. Ya silakan boleh lihat itu untuk apa menjaga imun tubuh kita. Karena kalau kita terlalu serius, terlalu fokus dengan pekerjaan, seringkali malah menjadi menjadi apa namanya stres dan ketika stres maka dia bisa mengurangi sistem imun tubuh di nomor satu ini ya sehingga perlu kita tertawa, kemudian senyum pada teman atau mungkin lihat video, lihat-lihat apa konten-konten yang lucu itu juga hal yang tidak apa-apa ya, tidak masalah. Ya. Sepanjang itu adalah masih dalam batas etika yang etika normal yang ada di tempat kita gitu ya dan sebagainya. Yang ketiga adalah apa eh, germs atau yang sering disingkat sebagai mikroorganisme ini ada yang membantu menjaga apa namanya ke imun tubuh kita, terutama di bagian integumen, di bagian kulit kita dan sebagainya, gitu ya. Kemudian di bagian pencernaan, gitu ya. Makanya kalau kita mandinya beberapa riset menyampaikan kalau kita terlalu sering mandi itu malah akan tidak bagus bagi integumen kita, gitu. Seorang dia mandi sehari 10 kali misalnya, gitu ya, itu malah akan mengganggu mikroorganisme yang ada di permukaan kulit kita gitu dia akan jumlahnya akan berkurang dan malah akan kita menjadi mudah mengalami iritasi atau inflamasi pada bagian integumen gitu ya. Makanya mandi idealnya sehari ya 2 sampai 3 kali itu sudah ideal. Tapi kalau seorang mandi sehari 10 kali ya itu akan malah menjadi kurang sehat ya akan menjadi kering kayak gitu. Itu sudah banyak yang merasakan. Kalau seorang terlalu sering mandi malah jadi kering kulitnya. Jadi kering sekalipun sudah pakaiin body malah tidak ini jadi kering kemudian jadi mudah gatal gitu ya, karena efek sabun tadi. Nah, gitu. Nah, contoh mungkin beberapa orang yang dia bekerja di catering, teman-teman ya, bekerja di catering, kemudian dia di bagian cuci piringnya gitu. Itu kadang kalau dia selesai kerja sore atau malam, itu dia ke malamnya kadang tangannya kering, kering, kadang gatal dan sebagainya. Tanda kalau memang mikroorganisme yang di bagian integumen dia sudah mulai berkurang, gitu, sehingga akan mudah gatal dan sebagainya. Itu baru tangan, baru di tangan. Itu yang sering jadi keluhan sebagian orang yang kerja di catering yang di bagian bagian cuci piringnya itu ketika dia kerja seharian penuh dengan interaksi dengan sabun gitu ya dia ketika sore atau malam ketika selesai kerja dia biasanya akan gatal dan kering gitu ya. Itu bukti kalau memang kalau seorang itu dia terlalu sering mandi jadi tidak bagus ya. Nggak pernah mandi juga tidak bagus teman ya. Jadi kalau paling tidak kalau di dalam apa kesehatan itu paling tidak dalam dalam seminggu minimal dia mandi sekali ya, dalam 1 minggu. Ya. Jadi jangan sampai seorang dia tidak mandi selama seminggu, jangan. Tapi minimal seminggu dia mandi sekali ya, karena sudah ada penelitian, sudah ada observasi dan sebagainya. Jadi paling tidak seminggu itu minimal mandinya sekali. Ya itu angka minimal. Sehingga kalau kita di kondisi yang aman seperti ini, paling tidak kita bisa mandi sehari 2 kali masih bisa. Kalau kondisi panas paling tidak jangan sampai terlalu sering mandi karena akan menjadi nggak bagus untuk apa namanya mikroorganisme yang ada di permukaan kulit kita karena dia bisa menjaga imun. Nah, ketika dia mati, maka otomatis akan membuat kulit jadi semakin kering, kemudian mudah gatal, inflamasi dan sebagainya, gitu ya. Yang keempat adalah autoimun disorder atau gangguan autoimun ini juga permasalahan yang juga menjadi hal yang apa, kita khawatirkan ya. DM tipe 1 itu contoh adalah penyakit karena autoimun ya, DM tipe 1. Kemudian depresi itu juga apa bagian dari permasalahan yang muncul ya, depresi. Kemudian ini kemarin juga ada berita seperti ini ya. Sariawan ini juga contoh dari gangguan imunitas sebenarnya sariawan ya.
Nah, sariawan idealnya dia sembuh dalam waktu tidak sampai seminggu, tapi ketika seorang dia sariawannya adalah berbulan-bulan, nah gitu ya kita perlu curiga. Biasanya kalau pasien-pasien HIV itu dia sering sariawan gitu. Jadi teman-teman ketika jaga IGD, kemudian ada pasien yang dia secara penampilan klinis dia kurus dan sebagainya kurus, kemudian dia TBC dan sakit kayak gitu, plus sariawan itu biasanya kita curiganya dia kena HIV atau AIDS gitu ya. Sariawan ini juga vitiligo dia juga penyakit imunitas, tapi banyak juga dimasukkan di sistem integumen ya vitiligo. Jadi ini bukan albino tapi apa namanya vitiligo. Dia beda dengan albino kayak gitu. Ini karena kerusakan sel melanosit di bawah kulit sehingga akan membuat kulit jadi kehilangan dalam membuat warna sehingga jadi apa? Jadi putih semua seperti ini. Nah, sayangnya dia tidak merata, teman-teman. Jadi kadang dia ada di sekitar bibir, kadang di sekitar pipi dan sebagainya, kadang di sekitar mata dan dia nggak merata biasanya. Nah, ketika pasien itu diminta buka baju, biasanya nanti di bagian punggung, di bagian dada sudah mulai belang-belang. Jadi ada yang putih dan sebagainya. Gitu ya. Ini bisa dikatakan ini susah untuk dihentikan pengobatannya, tapi apa namanya bisa di delay, bisa dihambat untuk kerusakan melanositnya atau selnya gitu ya. Kalau yang cewek barangkali kalau muslim ya bisa pakai jilbab kemudian dipakai apa semacam kosmetik untuk menutup, tapi kalau apa laki-laki atau mungkin perempuan yang non muslim, mohon maaf itu ketika kena vitiligo nanti akan butuh edukasi yang ekstra karena biasanya akan kehilangan percaya diri karena dia ada beberapa wajah yang dia belang hingga itu menjadi satu masalah psikologis biasanya. Nah, ada yang tipe seperti ini teman-teman. Jadi belangnya nggak merata, tapi dia random ya di tangan, di wajah, di leher, di kaki kayak gitu ya. Jadi random. Nggak mesti dia merata merata tubuh itu enggak, tapi dia random. Terus di M tipe 1 ini juga bagian dari sistem imun ya teman-teman semua. Di M tipe 1 ini sekarang ini bisa disembuhkan dengan cangkok sel atau stem cell gitu ya dia bisa disembuhkan. Cuman dia risetnya masih ada di Amerika sehingga atau di luar negeri sehingga belum belum sampai di Indonesia ya setahu saya kayak gitu. Tapi ini secara prinsip bisa disembuhkan, bisa dikembalikan fungsi dari pankreas karena di M tipe 1 dia yang problem ada di sistem pankreas. Nah, gitu. Nah, ini contoh teman-teman dari penelitian. Jadi stem cell dia bisa menyembuhkan dari apa namanya DM tipe 1 ya. Kemudian rheumatoid arthritis ini juga sama di bagian sistem imun, jadi nyeri di bagian persendian teman-teman ya seperti ini. Kalau yang sudah fatal dia jadi tangannya jadi seperti ini ya. Jadi sudah susah untuk dibuat bergerak gitu. Sangat-sangat susah. Oke, HIV teman-teman ya HIV apa ini juga bagian dari penyakit. Jadi HIV dengan AIDS ya beda. Kalau HIV adalah virusnya, AIDS adalah dia penyakitnya. Jadi HIV bukan penyakit tapi dia virusnya gitu ya. Nah, virus ini ketika dia sudah masuk di tubuh, maka dia akan melemahkan semua organ tubuh yang berfungsi sebagai imunitas tadi saya sampaikan di awal kayak gitu. Nah, ini virus ini akan kuat ketika dia ada di dalam tubuh. Tapi ketika di luar tubuh itu dia akan mudah mati, teman-teman ya. Misalkan contoh ada pasien HIV diambil darahnya, darahnya ditaruh di meja atau di preparat kaca di kena suhu ruangan kayak gini ya dia akan mudah mati virusnya. Ya, tapi ketika dia masuk ke tubuh manusia yang belum pernah yang tidak ada HIV-nya, maka dia akan mereplikasi dan semakin banyak dan dia akan menurunkan imun tubuh seseorang dalam waktu yang cukup singkat kayak gitu ya. Tapi ketika di luar dia akan mudah mudah mati ya, gitu. Beda dengan virus COVID-19 itu beda. Dia ketika di luar malah semakin menjadi-jadi dan dia mudah masuk di tubuh apa orang yang memang belum terinfeksi virus COVID ya kayak gitu. Dulu, tapi sekarang sebenarnya sudah mulai banyak berkurang COVID-nya ya. Nah, HIV pada dasarnya dia virus yang dia datangnya dari simpanse gitu. Jadi beberapa riset menyampaikan kalau ini virusnya dia berasal dari simpanse atau jenis monyet gitu ya. Tahun 1980 sekian ya gitu ya sejarahnya ya. Nah, HIV dia ada dua tipe, tipe satu tipe 2. Yang paling banyak di dunia ada tipe satu yang lebih mudah menular ya. Jadi dia gampang menular kayak gitu. Tipe 2 ada tapi tidak begitu banyak ya kayak gitu. Kemudian ini rata-rata yang terkena adalah laki-laki. Karena dulu awalnya HIV mengenai pada orang-orang yang dia
apa penyuka sesama jenis atau gay ya, gitu. Jadi dia apa nularnya di antara gay. Dulu di sebagian negara di Eropa gitu ya, menyebar sampai di Indonesia dan sebagainya banyak sekali. Nah, ini perbedaan tipenya. Tipe satu, tipe 2, tipe satu ini cenderung apa? Lebih lebih apa namanya? Lebih rawan, lebih mudah nular ya dari kontak seksual, kemudian sharing jarum gitu ya, kemudian transfusi darah, kemudian transmisi melalui kehamilan ya anak apa ibu hamil kemudian ke janin itu dia bisa nular ke sana gitu dan sebagainya. Kemudian eh, transmisinya dia lebih cepat, higher transmissibility, jadi lebih lebih cepat daripada tipe 2. Tipe 2 dia lebih lebih pelan dan di Indonesia tidak begitu banyak yang tipe 2, rata-rata dia ada di negara-negara Afrika gitu ya. Oke, ini saya skip. HIV, ini virusnya teman-teman ya, kalau di mikroskop dia seperti ini kurang lebih. Ini gambaran aja saya dari evidence gitu. Kemudian AIDS adalah apa ini? Menggambarkan stadium lanjut dari infeksi HIV. Jadi HIV namanya AIDS atau mungkin advanced HIV infection atau late stage HIV infection. Ini nama lain dari HIV atau sinonimnya. Jadi ketika teman-teman membaca advanced HIV infection, dia adalah nama lain dari AIDS atau mungkin late stage HIV infection. Dia sama gitu ya. Jadi penyakitnya namanya AIDS, kalau virusnya namanya HIV. Gitu. Karena sekarang banyak orang yang kebalik-balik ya. Itu kena, misalnya ditanya, itu kena penyakit apa? Dia kena virus AIDS, ya, itu salah ya. Harusnya virus HIV, bukan virus AIDS. Dan sebagainya. Nah, ini apa dari referensi yang pernah saya baca dari HIV baca dari simpanse atau mungkin zoonosis. Jadi virus yang dia berpindah dari hewan ke manusia gitu ya dan sebagainya. Jadi dia berpindah melalui konsumsi daging simpanse kayak gitu. Nah, tahun 80 ini pertama ditemukan pada Gai, teman-teman, ya, pada Gai di apa namanya di sebagian negara di Afrika, di apa namanya di California atau mungkin di Amerika New York ya, gitu, dan sebagainya. Ini juga ada berita tahun 2000 berapa ini ya, di Bandung. Ya, nggak tahu ini, saya kira ini satu hal yang perlu kita kritisi bersama ya. Kemudian prevalensi ini meningkat teman-teman. Jadi HIV dari tahun ke tahun dia meningkat kasusnya, meningkat kayak gitu dan kita harus waspada. Nah teman-teman ketika praktek di rumah sakit, ketika interaksi dengan darah, ya gitu harus hati-hati ya gitu ya, karena harus itu sangat-sangat berbahaya. Kalau pasien itu HIV biasanya dia ditempatkan di bangsal sendiri, biasanya tidak digabungkan dengan pasien yang lainnya. Gitu ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman. Jadi HIV itu atau virusnya dia akan mudah mati ketika dia terekspos udara. Nah, gitu ya. Jadi ketika virusnya dia ada kena suhu ruangan seperti ini, itu dia akan mudah mudah mati. Gitu. Karena paparan cahaya, paparan udara, dia akan mudah mati. Jadi ini di antara kelemahan virus HIV. Tapi ketika dia masuk di tubuh manusia, dia pasti akan menjadi semakin kuat. Itu di antara apa sisi yang harus kita waspadai ketika dia masuk di ini ya, masuk di apa darah kayak gitu ya. Nah, media penularan darah ya, darah dari pasien HIV dia nular lewat darah kayak gitu. Kemudian hubungan seksual dengan pasien yang kena HIV. Kemudian apa? Sharing apa jarum ya. Kemudian yang disebut sebagai MTCT, jadi mother to child transmission, jadi ibu ke anak transmission. Jadi ibu hamil kemudian dia apa bisa nularin HIV dari melalui plasenta gitu ya. Nah, solusinya adalah dia minum obat antivirus ketika dia di masa kehamilan untuk mengurangi resiko kayak gitu. Operasinya dia bisa SC atau mungkin normal kalau memang itu, tapi paling tidak disarankan untuk SC karena normal cukup berbahaya karena nanti yang bidannya juga akan apa menjadi resiko juga sehingga disarankan untuk SC untuk apa ibu-ibu yang dia terkena HIV positif ya. Nah, HIV dia tidak nular melalui berapa ini teman-teman. Jadi gigit nyamuk tidak nular HIV ya gitu ya. Kemudian berbagi piring, berbagi garpu, cendok enggak nular HIV, kemudian saliva enggak nular HIV, kemudian air mata enggak nular HIV, keringat juga enggak, jabat tangan enggak, kemudian udara juga enggak.
kemudian berbagi toilet juga enggak, dan sebagainya, close mouth kissing juga enggak, ya, kemudian berpelukan juga enggak bikin menular HIV gitu. Jadi ini beberapa poin yang beberapa media yang tidak bisa menularkan HIV kayak gitu ya. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan, gimana nyamuk tidak menular HIV? Ini yang kadang muncul. Jadi misalkan ada dua pasien, pasien A dan pasien B. Pasien A dia kena HIV, pasien B dia tidak kena HIV. Nah, nyamuk itu dia gigit pasien A yang kena HIV. Nyamuk karena dia menghisap apa, menghisap darah kayak gitu. Nah, nyamuk tadi dia gigit pasien B yang kena HIV. Kemudian dia masukin sesuatu ke pasien B. Nah, itu tidak bisa menyebabkan HIV. Karena nyamuk ketika dia gigit, maka yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia adalah virus yang dia bukan HIV atau sejenis parasit dan sebagainya gitu ya, sehingga tidak bisa menularkan HIV. Jadi yang berikutnya ada tidak ada evidence yang menyampaikan kalau nyamuk dia bisa menularkan HIV, karena apa yang dihisap nyamuk sama apa yang disuntikan nyamuk itu dia beda beda apa beda komponennya, sehingga itu tidak bisa menularkan HIV. Nah, pasien HIV seperti ini kurang lebih teman-teman, dan prinsip nularnya adalah exit, kemudian survive, kemudian sufficient, dan juga enter. Jadi exit adalah virusnya dia keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, kemudian virusnya harus dapat bertahan hidup, kemudian jumlahnya cukup ya, kayak gitu. Nah, tadi makanya saya sampaikan kalau ada beberapa produk tubuh pasien HIV yang dia tidak bisa nularin, misalkan saliva, kemudian air mata, kemudian keringat itu tidak bisa nularin HIV. Kenapa? Karena jumlah virusnya dia sangat-sangat sedikit. Jadi ada virusnya, tapi dia tidak banyak ya, gitu ya. Nah, yang banyak adalah ketika apa di dalam darah si pasien tadi, dia lebih akan banyak sekali virusnya. Tapi ketika di saliva, kemudian di air mata, kemudian di keringat, ini dia sangat-sangat sedikit virusnya. Sehingga benar apa yang disampaikan di teori ini, jadi jumlahnya cukup kayak gitu. Jumlah virus harus yang bertahan itu baru cukup untuk dapat menginfeksi. Kalau sedikit ya tidak bisa. Yang keempat adalah enter atau virus harus masuk aliran darah untuk dapat menginfeksi manusia. Jadi ini empat prinsip penularan HIV. Jadi exit, kemudian survive, ada sufficient, ada enter, gitu ya. Virus dia bisa keluar, dia bisa bertahan, tapi dia tidak cukup, ya tidak bisa nularin. Nah, gitu. Virus bisa keluar, dia kena suhu ruangan, dia tidak akan bisa nularin ya. Virus bisa keluar, jumlahnya cukup, tapi dia ada di suhu ruangan, ya di suhu ruangan seperti dia akan mati dan tidak bisa nularin, ya, dan sebagainya. Tapi kalau virusnya dia keluar tubuh, kemudian dia survive di darah kayak gitu, kemudian dia apa jumlahnya cukup, kemudian masuk ke tubuh orang yang nggak kena infeksi, ya pasti akan bisa menularkan. Nah, itu pasti itu. Tanda gejalanya adalah banyak teman-teman, ada apa cancer, kemudian ada diare yang sering ya, jadi diare kronis nggak sembuh-sembuh itu ada kayak gitu. Nah, pasien-pasien HIV atau AIDS itu dia ciri khasnya adalah yang paling mudah diamati adalah sariawan yang tidak sembuh-sembuh sama diare yang tidak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi pasien dewasa dia diare terus kayak gitu nggak sembuh-sembuh kayak gitu itu patut kita curigai gitu ya. Kemudian demam dan sebagainya ya. Nah, ini ada masalah interkumen pada pasien HIV seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Ada apa iritasi dan sebagainya gitu, dan banyak sekali problemnya. Nah, virus HIV biasanya dia akan menjadi penyakit yang mematikan setelah bertahun-tahun. Jadi misalkan pasien terinfeksinya hari ini, pagi ini jam berapa? Jam 9 ya, jam 9 lebih 9 menit ya, gitu. Nah, mungkin dia akan mulai muncul gejala setelah sekian tahun, 2-3 tahun. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, mungkin setelah setahun atau setelah 2 tahun dia pasti akan mulai muncul gejala. Ya. Jadi yang merah ini adalah virusnya, yang biru adalah imun tubuh manusia yang kena. Jadi di masa-masa awal tuh dia imunnya akan pelan-pelan akan ngedrop. Nah, imunnya ngedrop, virusnya akan meningkat, teman-teman. Gitu dan sebagainya. Sehingga ketika imunnya semakin habis, maka imunnya akan apa? Virusnya akan semakin semakin bertambah banyak. Nah, ketika virusnya semakin banyak, maka otomatis akan menimbulkan banyak gejala. Nah, gejalanya yang muncul biasanya di setahun atau mungkin 2 tahun setelah pasien terinfeksi, biasanya kayak gitu. Jadi misalkan hari ini kena, biasanya nanti gejalanya muncul di 2026 atau 2027. Itu gejala yang muncul, biasanya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya.
Jadi ini terkena di 0 minggu, kemudian dia muncul gejala sekitar di 2 tahunan, gitu, 2 tahun sampai 12 tahun dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ada banyak apa namanya banyak gejala-gejala gitu ya, ada yang sering kita temukan di pasien HIV ya. Kayak gitu. Untuk treatmentnya adalah screening ya, wajib screening. Kemudian kalau sekarang ya diberikan antivirus gitu ya, karena sampai sekarang pun obatnya masih belum ada gitu, hanya sekedar obat antivirus saja mengurangi apa mengurangi jumlah virusnya gitu. Tapi ada satu keajaiban teman-teman yang ada di Jerman, teman-teman. Nah ini ya, di Jerman. Jadi ada pasien HIV yang namanya Timothy Rebron. Ini sembuh dari HIV teman-teman di Jerman tahun 1996-97 gitu ya. Jadi dia kena HIV, kemudian dia diterapi stem cell, dan setelah sekian lama dia terapi, dicek darahnya dia sudah negatif negatif virusnya. Itu ini di Jerman. Ini terapi terobosan untuk tata laksana pasien HIV ya gitu. Nah, kalaupun ini misalkan ini bisa digunakan di Indonesia, maka akan menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi cangkok sel yang dia bisa menyembuhkan pasien HIV. Ini sangat terkenal sekali. Jadi eh, familiar dengan kasus ini kalau teman-teman mungkin apa ada di seminar-seminar yang membahas tentang HIV, saya yakin ini akan banyak disinggung untuk beliau ini karena cukup banyak yang sudah mengetahui dan tentunya ini menjadi satu prinsip dalam menangani HIV. Jadi bisa dengan stem cell dan bisa disembuhkan. Cuman sayangnya itu penelitiannya belum sampai di tempat kita sepertinya sehingga ini menjadi satu challenging bagi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang itu HIV untuk bisa lebih apa hati-hati. Bagi yang belum pernah juga hati-hati, teman-teman mahasiswa yang ada di kelas ini juga harus hati-hati ketika berinteraksi dengan media-media yang menularkan virus HIV. Jadi tadi ada 4 media teman-teman ya. Ada darah, kemudian sexual intercourse, kemudian jarum ya gitu, dan ketika apa hamil kemudian HIV. Ini yang harus kita waspadai adalah 4 poin ini teman-teman ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari sisi imunitas. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ada pertanyaan silakan teman-teman terkait sistem imunitas. Atau sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya. Oke ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup teman-teman untuk kuliah yang pertama. Insya Allah nanti kita ketemu lagi siang hari ya teman-teman ya. Siang hari, kira-kira jam 1 sampai maksimal jam 2:30 selesai. Nanti insya Allah dengan Zoom juga. Dan untuk yang pertemuan terakhir, insya Allah besok siang, karena teman-teman ada ujian di pagi hari gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan dimanapun ya. Dan apalagi berinteraksi dengan darah, itu harus hati-hati ya. Ketika di rumah sakit harus hati-hati sehingga tidak terkena resiko dari penyakit yang tadi saya sampaikan ya. Itu mungkin ada dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya izin tutup Zoom-nya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti siang jam 1. Ya, 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 Pak. Pak. Terima ya, kasih, Pak. ya sama-sama.